Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan syukur kita dengan mempermantap keyakinan. Setiap saat kita pertinggi keyakinan bahwa seluruh yang ada di alam ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang sudah kita pakai dan yang pasti akan kita pakai, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dilanjutkan dengan ucapan yang tidak henti-hentinya, yaitu syukur lisan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di setiap saat kehidupan kita. Kemudian menggunakan seluruh nikmat itu untuk pendekatan diri kita, peningkatan ketakwaan kita, kemakmuran dunia ini yang berbasis kepada rahmatan lil alamin, dasarnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah syukur yang hanya bisa menjemput janji Allah yang maha pasti, la in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam seharusnya tidak henti-hentinya juga terucap dari mulut kita sebagai bukti kedekatan kita dengan sosok yang agung ini, utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang dengan sepenuhnya menyampaikan risalah Allah yang hebat. Al-Quran dijelaskan dengan perkataan, perbuatan dan ketetapannya. Semoga kita mampu untuk istiqamah, bersabar, ikhlas dan mujahadah bersungguh-sungguh untuk memahami, menerapkan dan mendakwahkan risalah yang hebat ini, sehingga kita dan generasi kita dapat mencicipi kehebatan syariat Allah yang maha sempurna ini. Hadirin bapak-bapak wal hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lewat kita telah menyampaikan beberapa poin tentang fikih muamalat ini. Di antaranya istilah muamalat ini untuk hari ini adalah lebih kepada fikih tentang transaksi-transaksi keuangan harta yang dilakukan oleh umat Islam hari ini. Karena sudah lahir juga fikih nikah, fiqhul mawaris,
yang juga merupakan muamalat gitu. Tetapi lebih terpisah dan rinci lagi, muamalat adalah permasalahan transaksi. Bapak dan Ibu sekalian, permasalahan transaksi ini, muamalat ini didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah tentunya untuk keberhasilan kita hidup di dunia dan di akhirat. Karena itu cuma yang diterima oleh Allah, bahwa semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan dihisab dan yang diterima yang sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh daripada itu, transaksi yang Allah berikan yang akan Allah terima besok itu pertanggungjawabannya untuk keselamatan kita di dunia. Artinya kalau keluar dari jalur yang Allah berikan itu, kita pasti akan sengsara hidup di dunia ini. Dalam muamalat ada konsep-konsep umum, diantaranya al-aslu fil muamalat al-ibahah illa ma harramallahu. Dasarnya adalah boleh kecuali yang diharamkan oleh Allah. Maka usaha kita adalah bagaimana kita berinteraksi dengan harta, jangan sampai terlaksana, terbuat, terlakukan, terinjak oleh kita hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkembangan muamalat ini sangat luas. Tetapi ingat, jangan kena jalur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada umumnya ulama berpendapat. Sedangkan ibadah dasarnya adalah haram kecuali yang dibolehkan oleh dalil. Maka kita enggak boleh bergerak dalam ibadah ini kecuali ada dalil. Kalau dalam muamalat bergeraklah, kembangkan dengan bagus, tapi ingat jangan terinjak, tersenggol yang diharamkan oleh Allah. Maka dalam muamalat harus kita mengetahui dengan rinci hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu, dan perkembangannya setiap masa, dari masa ke masa. Jangan-jangan yang dulu itu diharamkan sudah terlaksana oleh kita, namanya berubah. Kemarin kita gambarkan, dulu namanya riba, haram, sepakat semua dan benci semua umat Islam. Ribuan tahun setelah itu bernamalah bunga. Riba itu namanya bunga, dalam bahasa Arab faidah, hebat namanya. Dimakan oleh rata umat Islam, na'udzubillah min zalik. Diberubah nama, hati-hati. Jangan sampai hanya berubah nama kita tertipu karena kita tidak menggali sesungguhnya hakikat transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah itu. Jangan pula disalah artikan, sebelum MUI mengharamkan jalan aja dulu, jangan. Ini kan banyak juga pola seperti itu kita lihat. Menghantam saja, bikin ini, bikin itu, pokoknya uang masuk, mau halal mau haram, nanti kalau udah dilarang baru berhenti. Jangan. Kita rugi Bapak dan Ibu sekalian. Seluruh amal kita ini hati-hati kita, jangan sampai kita pribadi, keluarga kita jaga terus dari keterpurukan ke dalam api neraka ini. Kalau tersalah di dunia ini, neraka di dunia, di akhirat apalagi gitu. Hadirin dimuliakan Allah, salah satu yang dawabit, catatan penting yang diwanti-wanti dalam syariat Allah ini dalam transaksi itu, yang pertama adalah riba. Kemudian kezaliman, kemudian gharar yang kita gambarkan juga kemarin, gharar, penipuan. Ada yang mengangkat masalah zalim itu di dalamnya termasuk riba, karena riba itu penzaliman. Kemudian ada ghish dan banyak transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
jual beli harta yang diharamkan oleh Allah pada zatnya. Seperti babi itu diharamkan. Itu haram menjualnya. Apalagi belinya. Sama aja. Jangan kayak Yahudi kata Rasulullah, diberikan, dijualnya, lalu uangnya dimakan oleh mereka. Yahudi itu perangainya. Jadi yang haram-haram keluar dari transaksi kita. Harus betul-betul kita pelajari. Dulu babi namanya, kalau babi ditongkrongin depan kita, nggak akan mau kita beli. Tapi kalau babi sudah dikasih baju yang bagus, dikasih merek yang mantap, bukan babi lagi. Bukan babi lagi Bapak Ibu sekalian, tapi masuk dalam merek-merek produk-produk bisnis yang hebat dan berkualitas tinggi. Bukan nggak tahu lagi, memang nggak tahu kita kadang. Lahir produk-produk bisnis ternyata babi di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kita harus hati-hati. Apalagi di dalam sebuah negara yang tidak mengcover hal itu. Kalau negara yang memang menjamin untuk rakyat umat Islamnya barang-barang halal atau haram itu betul-betul dilabel dengan bagus, mungkin kita agak aman. Tapi kalau di negeri yang bebas, nah ini harus super hati-hati kita dalam permasalahan ini, karena yang rugi kita, perut kita, perut atau daging yang ditumbuhkan oleh barang yang haram, fannaru aula biha. Itu aja yang kita takuti. Neraka lebih utama dari daging itu. Anak-anak yang tumbuh bersih, cantik, ganteng, bulat, mantap badannya, tapi ditumbuhkan oleh barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu sekalian, di antara yang paling hebat permasalahan ini, yang paling diwanti-wanti dalam Islam, dalam transaksi ini adalah riba. Ya, maka riba ini harus menjadi catatan tiap hari, tiap menit kita. Ya, kalau riba saja, apa yang dimaksud dengan riba? Mungkin tidak lama pelajarannya. Tapi riba yang kayak dulu ada nggak sekarang? Yang sekarang ini riba apa tidak? Transaksi-transaksi kita. Yang nama-namanya sudah campur aduk dan berubah-ubah. Dulu mungkin 4 transaksi saja, sekarang sudah ada 400 transaksi yang mirip-mirip gitu. Tapi sudah masuk permasalahan-permasalahan yang diharamkan oleh Allah, terutama riba ini. Bapak Ibu sekalian, riba itu oleh para imam, ya, mazhab orang ulama-ulama terdahulu mengkaji setiap zaman, dikaji terus. Dan yang populer tentu imam-imam mazhab yang 4, yang merupakan induk dari mazhab-mazhab fikih yang berkembang. Itu mendefinisikan riba itu adalah fadlun maksus, tambahan yang dikhususkan. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mustahaqqul li ahadil muta'aqidaini, yang merupakan hak bagi salah seorang yang dua orang yang bertransaksi. Ada kelebihan yang merupakan hak dari salah seorang yang bertransaksi. Ya. Khalin amma yuqabiluhu minal iwad, sunyi atau tidak ada gantinya, diberlebih aja dia Pak. Jadi sepanjang ini dia transaksi tapi berlebih dia, tapi kelebihannya khusus dan tidak ada gantinya. Biasanya orang transaksi kan sama gitu, dia berlebih satu untuk merupakan hak dari sebagiannya yang bertransaksi dan tidak ada gantinya. Itu dasar definisi dan hampir sama seluruh imam mengatakan seperti itu. Fadlul maksus ini yaitu pada harta-harta yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan transaksi-transaksi yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlebih dia. Kelebihan ini namanya yang khusus itu pada hal-hal yang betul-betul
telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam Al-Qur'an juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahidnya membagi, dan ini menjadi pembagian yang populer juga di kalangan ulama, bahwa riba ini kelebihan khusus tadi itu terjadi pada dua tempat. Terjadi pada zimmah, hutang, tanggungan, dan yang kedua terjadi pada jual beli. Nah, ingat betul Pak. Jadi ada riba yang terjadi dalam hutang, kelebihan khusus yang disebabkan oleh hutang piutang, ada riba yang terjadi dalam jual beli. Maka orang yang selalu bertransaksi dengan hutang piutang, titip uang dan kembali uang, itu hati-hati dengan permasalahan riba ini. Dan orang yang berjual beli di pasar, hati-hati Bapak Ibu sekalian, baik orang saudara kita yang berjualan atau kita yang membeli, semuanya akan kena. Karena dalam ayat riba yang juga kita banyak sudah pelajari, hadis-hadis tentang riba, yang kena itu banyak, semua yang bertransaksi dengan riba ini. Dan subhanallah, Allah memberikan ilmu melalui Rasulullah SAW, kita terima dengan ikhlas. Pada hari ini barangkali yang sudah terlaksana oleh kita, na'udzubillah, kita perbaiki. Dan jelas ilmu ini kita kembangkan terus, kita permantap ilmu itu, sehingga betul-betul kita dapat menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keharaman riba ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah tidak ada ragu lagi di dalam kehidupan kita ini. Umat Islam, Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang riba. Orang kafir juga mengharamkan riba. Yahudi juga melarang riba. Cuma Yahudi itu kan pembohong dia. Dalam Al-Quran itu waqadanuhu anhu. Mereka makan riba tapi padahal dilarang untuk mereka. Artinya dalam agama Yahudi riba juga dilarang. Tetapi pendekar-pendekarnya, orang-orang hebatnya itu suka makan riba tapi dengan cara yang tidak kelihatan oleh orang lain. Ini yang menyebabkan Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sebab laknat itu. Dalam Injil juga seperti itu. Ya, apalagi kita umat Islam sebagai penutup agama akhir zaman, dikenal juga agama akhir zaman. Rasul kita rasul penutup para rasul wal anbiya, itu sempurna sudah pengharaman ini. Jadi kalau riba tidak ada permasalahan hukumnya Bapak Ibu sekalian. Nah, cuma kadang ini riba atau tidak, nah itu yang bermasalah itu. Jadi ada dua bagian, satu terjadi pada hutang piutang, dan riba itu ada yang terjadi pada jual beli. Bapak Ibu sekalian, yang terjadi dalam hutang piutang ini yang dikenal dengan oleh Ustadz Profesor Rafiq Yunus yang selalu mendalami permasalahan muamalat terkini modern hari ini. Itu bukunya banyak tentang riba. Ya. Dia mengatakan riba dalam hutang piutang ini itu sudah tuntas pembahasannya dalam Al-Quran. Maka dalam hadis jarang kita temukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tuntas dalam Al-Quran. Itu yang Allah akhir mengatakan, Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba semuanya. Ambil pokok harta kalian. Siapa yang bertahan dengan riba juga siap tempur dengan Allah. Allah akan menggempur. Dan ini ada dua macam. Pertama, riba jahiliyah. Itu yang kita gambarkan dulu zaman Rasulullah itu seperti Abbas, paman Rasulullah.
Itu minjam harta orang ke dia, meminjam dia orang kaya. Besok pas hari hanya jatuh tempo pengembalian, bilang, Pak, tolong diundur, saya akan tambah. Nah, ini model riba yang dilakukan oleh paman Rasulullah ketika di awal-awal. Dan itu diharamkan oleh Rasulullah di Hajjatul Wada. Tuntas, selesai. Model-model riba jahiliyah ini banyak. Riba hutang itu, minjam onta 1 tahun, kemudian pengembaliannya dengan onta yang umur 2 tahun. Berlebih. Ya, yang 2 tahun itu mahal dari yang setahun. Berlebih gitu. Ada yang korma dipinjam, lalu kembalinya berlipat-lipat. Ada model pengembalian seperti tadi, jatuh tempo, kalau dikembalikan tidak ada tambahan. Kalau lewat tempo, anzirni, kasih saya masa tenggang lagi, saya akan tambahkan, itu ribanya. Kalau jatuh tempo dibayar langsung, tidak ada masalah. Tetapi dengan catatan kalau lebih, itu adalah dibayar berlebih. Itu namanya riba jahiliyah. Model-modelnya. Dan ada 7 model dalam tafsir yang disampaikan oleh dalam buku Al-Jami' fi Ushul Riba oleh Ustaz Rafi'i Yunus. Kemudian dha' wa ta'ajjal. Ada hutang, Bapak Ibu sekalian, A berhutang kepada B 10 juta. Jatuh temponya Januari besok umpamanya. Tetapi 1 tahun ya, Januari ke Januari umpamanya, atau Desember. Di pertengahan tahun B datang kepada A, tolong bayar hutang kamu. Saya nggak ada duit. Kata A, janji kita kan Desember. Saya nggak ada duit. Begini aja lah. Kamu berapa ada duit? Saya ada duit cuma 8 juta. Atau 7.500.000. Dan saya nggak punya duit lagi. Oke lah, bayar 7.500.000. Dan kata A, kalau begitu ente kurangi juga beban saya. Ya oke lah, yang 10 juta itu bayar 7.500.000, kemudian sisanya dimaafkannya. Kenapa? Karena diminta lebih awal. Itu akan terjadi itu Pak, dulu terjadi seperti itu. Namanya dha' itu letakkan hak kamu oleh satu pihak, ta'ajjal bayar cepat oleh pihak yang lain. Dia ada tawar menawar dalam permasalahan pembayaran. Kamu percepat bayarnya, artinya dalam 6 bulan lagi sudah dipercepat, tapi dia potong oleh dia hutangnya. Ini namanya dha' wa ta'ajjal. Ini oleh ulama masuk kategori riba yang terkandung dalam hutang, tetapi ulama ikhtilaf di sini. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tapi yang jelas, lihat kepada ilat maksud mereka mengadakan transaksi itu. Kalau betul-betul nggak punya duit dan ini butuh duit, itu dibolehkan oleh para ulama. Artinya tidak ada terjadi konspirasi untuk mencari keuntungan di dalam hutang. Yang berbahaya itu keuntungan di dalam hutang. Yang pertama tadi riba jahiliyah, itu total pengharamannya, dan itu yang dimaksud intinya dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Termasuk akhir surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya, ambil falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ambil yang pokok kita, kembalikan. Jangan diambil yang lain. Enggak boleh memakan 1 sen, 1% atau setengah persen atau 0, sekian persen. Pokoknya berlebih itu enggak boleh lagi. Itu riba hutang. Nah, ini kita lihat hari ini. Kita lihat hari ini Bapak Ibu sekalian, supaya kita selamat. Berapa banyak transaksi yang terjadi. Pinjam duit, bayar berapa? 12. Pinjam 10, bayar 12. Hati-hati. Itu haram. Sekarang nggak pinjam namanya, nitip duit. Tapi kembalinya berlebih. Namanya aja berubah. Saya nggak minjam kok, saya menerima titipan saja.
Nah, itu yang terjadi dalam lembaga-lembaga keuangan. Namanya nasabah, namanya debitur, ini yang namanya kreditur, berubah-ubah namanya. Tapi yang intinya duit masuk 10 juta, kembalinya berlebih. Arti ini dalam posisi berhutang, pengembaliannya dilebihkan, dan itu dikhususkan dalam perjanjian tertentu, dalam aturan tertentu. Itu namanya riba. Nah, silakan itu dipelajari oleh kita, dan kalau terlaksana kita berlomba-lomba untuk menghindar, berusaha maksimal. Kalau belum bisa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala cari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang berbahaya ini. Namanya banyak udah berubah hari ini Bapak Ibu sekalian. Bapak kalau dalam lembaga keuangan umum saja seperti bank-bank konvensional, itu berapa transaksi di dalamnya. Yang umat Islam tidak paham kadang-kadang dengan transaksi itu. Dia tidak paham dalam transaksi itu. Belum lagi transaksi-transaksi yang berjalan di pasar-pasar atau di rumah-rumah kaum muslimin. Ada yang namanya arisan, ada yang namanya julo-julo. Hati-hati. Ya, yang pelaku julo-julo juga hati-hati menengok permasalahan ini. Ada julo-julo tembak namanya. Tembak ya Pak ya. Julo-julo pakai tembak. Di pasar. Nah, ini hati-hati. A datang kepada B. Ada arisan nih julo-julo. Bisa nomor satunya, julo tembak namanya, pun nomor 1. 10 juta. Tapi 8 juta cuma dikasih. Tapi julo-julonya 10 juta. Dibayar 10 minggu. Kasih 8 juta. A jalan lagi terus, ketemu C. Ada julo gini. Kata C, karena udah biasa kan. Bisa nomor satunya, nomor 1 tahu Pak. 10 juta, 8 juta dikasih, bayar 10 minggu. Datang lagi ke D, E, sampai 10 orang sehari itu. Berapa Bapak si A tadi menurunkan uang? Ke 10 orang, kali 8, 80 juta. Dibayar dalam 10 minggu, berapa dia dapat? Janjinya 10 juta, 10 juta, 100 juta. 10 minggu kembali uangnya 100 juta. Sedangkan dia nurunkan menghutangkan ke orang cuma 80 juta. 20 juta dalam 10 minggu. Maka orang bank kadang, Buya, itu julo-julo tembak, gilo pada kami leru. Kami bank 13% 1 tahun cuma. Itu parah tuh Buya. Ini bermasalah dalam transaksi kita. 20% kan dalam 10 minggu. 2 bulan setengah. Itu kalau setahun persis 100%. Namanya bukan riba Pak. Julo-julo. Tapi pakai tembak nomor 1 terus. Ada perkembangan-perkembangan yang kita lihat di pasar yang kadang-kadang kita kaget Pak. Ada nyetor duluan. Saya dengar-dengar juga tapi belum ada julo-julo tapi nyetor duluan 15 juta. Kemudian dia nerima 50 juta. Lalu diangsur sebanyak 50 juta. Dalam 10 bulan. Itu juga berarti totalnya dia 75 juta nyetor. Dia terima cuma 50 juta. Nah, kita cari ilat betul-betul hakikat dari transaksi itu. Jangan terkesima dengan nama-nama transaksi yang berubah hari ini. Hakikat kejadiannya itu apa? Ini yang penting kita hadirkan selalu dalam transaksi kita. Baik yang bertransaksi, yang punya modal, ataupun yang menerima. Jangan asal terima, asalnya dapat PT, agen datang nanti ada duit pokoknya. Itu bertempur dengan Allah kita setelah itu. Tidak sanggup kita Bapak dan Ibu sekalian. Kalau itu kita kerjakan terus, itu persiapan digempur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'zanu biharbin minallah.
wa rasuli. Kalau digempur oleh Allah tuh banyak permasalahannya. Inilah yang susah, ini yang di luar dugaan, ini kalau Allah yang la haula wala quwata illa billah. Jangankan kita, Bapak. Dunia ini sekali hancurkan oleh Allah, selesai. Apalagi kita. Apalagi kita, Bapak Ibu sekalian. Apalagi serumah kita, apalagi sekampung kita, apalagi senegara. Kecil sama Allah tuh. Sedunia ini aja, idza sama'un fatarat, sekali tiup tak hancur dunia ini semuanya. Langit yang 7 pecah semuanya. Laut yang kita kagumi hebatnya melimpah. Sikit sama Allah masalah-masalah itu. Dan itu bertempur dengan Allah. Maka kita harus sadari betul. Pertempuran ini harus kita takuti betul. Kita berlawan dengan siapa? Enak rasanya kalau kali-kalinya enak. Oh ya, kalau saya pakai ini dapat untung sekian. Ini uang banyak, itu kali-kali kita, Pak. Kali-kali Allah untuk menggempur kita lain lagi. Sekali, 2 kali enak, lancar. Ketiga macet. Keempat terpakai. Yang kelima sakit. Yang keenam terbakar. Berdiri rambut ini, botak kepala kita mikirin kalau sudah bertempur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka hati-hati dengan hakikat transaksi itu, jangan tertipu oleh nama dan istilah-istilah. Dia tetap haram, tidak berubah dia. Kita ganti namanya Abu Lahab, kita ganti namanya dengan Muhammad, tetap aja dia tidak akan ada ceritanya, namanya diganti. Hakikatnya kalau dia juga orangnya. Maka kalau nama orang kadang namanya muslimin namanya, tapi dia pembunuh bayaran. Azan, oh ya, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi pembagian pertama dari bagian riba. Yaitu riba yang terjadi pada hutang piutang, zimmah, tanggungan. Ini harus berhati-hati di seluruh acara transaksi keuangan bidang hutang piutang, pinjam meminjam, titip menitip, dengan pengembalian kelebihan yang dikhususkan dalam transaksi, itu namanya riba. Tapi kalau tidak dikhususkan, orang yang berhutang melebihkan, itu dianjurkan oleh Rasulullah. Umpamanya kita berhutang, dikasih sama orang, kemudian pas mengembalikannya, terima kasih ya, dilebihkan. Tapi tidak ada dalam transaksi, itu dibenarkan dan bahkan disuruh oleh Rasulullah. Tapi tidak ditunggu-tunggu dan tidak ditransaksikan. Tidak masuk dalam akad, tidak ada aturan-aturannya. Mau dikembali, sebab hutang itu akadnya adalah aqdu rifqin, akad kasih sayang. Kenapa orang bisa menghutangkan kepada orang lain? Itu karena kasih sayang kepada orang ini. Berarti harta dia dipakai oleh orang, besok dikembalikan. Dipakai berarti nolong, bukan akad transaksi yang bisnis, tetapi transaksinya transaksi kasih sayang. Makanya harta kita berada pada orang sebagai hutang, itu namanya ibadah. Besar pahalanya. Lalu kita parek kelebihan yang disepakati, jadi haram dia. Jadi diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akad yang dikhususkan oleh Allah untuk nolong orang. Jadi kalau orang datang minta hutang, kita siap-siap bantu orang ini. Kalau memang punya uang, bantu orang itu. Lambat dia mengembalikan, pelajari kenapa lambat mengembalikan. Janjinya, oh payah orangnya, bantu dia pengembaliannya. Dibantu, orang payah kadang-kadang. Jangan sampai, udah jelas orang berhutang, pasti dia susah gitu kan. Karena susah, kan nggak punya harta, dia berhutang, lalu kita bantu. Jangan sampai terjadi di situ penzaliman, walaupun sekecil apapun sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rentetannya dulu memang dibolehkan.
Yang adha'afa mudha'afa yang dilarang. Sikit boleh, tapi ketika terakhir hukum ini telah menuntaskan tidak boleh walau sedikit apapun. 1% Bapak Ibu sekalian atau 0,1%. Tapi kalau yang berhutang itu Indonesia 2000 triliun umpamanya hutang. Berapa hutang kita, Pak? Enggak tahu, Pak. Harusnya tahu hutang karena itu beban rakyat kan. Besok kalau lahir anak Bapak Ibu sekalian, selain diazan dan iqamatkan, bisikkan juga ke telinganya. Hutang kamu 2000 triliun dibagi sama-sama se-Indonesia gitu. Nah, itu kalau diambil 0,1%, Pak. Cuma maha besar Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini. 1% dari 2000 triliun itu berapa tuh, Pak? Seumur-umur nggak pernah lihat kita uang sebanyak itu. Kalau disusun 7 keliling bumi, Pak. 7 kali keliling bumi disusun tuh uang 100.000. Itu riba dari 1% 2000 triliun. Maka maha besar Allah, maha suci Allah yang mengharamkan sedikit apapun dari permasalahan ini. Subhanallah. Bersyukur kita kepada Allah memberikan syariat yang betul-betul menjaga hambanya ya, dari kehancuran di dunia. Dijaga betul sebelum otak ini mampu mencerna. Allah sudah berikan jaga-jaga batasan-batasannya. Orang beriman mengakui permasalahan ini dari awal. Tidak ada tanya-tanya dia cari aja hikmahnya. Kenapa sedikit aja nggak boleh? Kenapa? Ternyata kita melewati zaman-zaman yang memang berbahaya masalah ini. Kalau 1000 triliun diambil 1% saja, berapa kita hancur negara ini oleh permasalahan riba ini. Ini hutang. Ya mungkin CB ini ngeri juga dengan riba nih, Pak. Ancaman Allah terhadap riba kan. Ngeri memang kita membaca dan luar biasa fadilah Allah memberikan pengetahuan ini kepada kita, menyelamatkan kita di dunia dalam bertransaksi ini, sehingga hal yang menghancurkan kita itu sudah di cover oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itu hutang piutang dan nanti kita pelajari pengembangannya dalam transaksi sehari-hari kita sampai betul-betul kita cermat dalam menghadapi ini gitu. Ya, karena dulu kata ulama, dulu riba itu dibenci oleh umat. Tapi sekarang sudah banyak kita yang bertransaksi bahkan tidak merasa gitu. Karena ada perubahan-perubahan dan strategi musuh untuk memasukkan kita dalam lingkaran yang berbahaya ini. Yang kedua, riba terjadi dalam jual beli. Nah, ini hati-hati yang jual beli. Pembagian kedua adalah riba terjadi dalam transaksi jual beli. Riba ini ada 2 macam. Pertama, riba fadl namanya, atau dikenal juga dengan tafadul, saling melebihkan. Yang kedua namanya riba an-nasi'ah, ditangguh. Pertama dilebihkan. Yang kedua ribanya tidak dilebihkan tapi ditangguh. Saya beli sekarang, bawa dulu, bayarnya besok. Nah, itu ditangguh. Yang tadi itu transaksinya jelas cash tetapi dilebihkan. Nah, itu dalam jual beli, hati-hati. Tetapi ini sebatas pada harta-harta yang diberitahu oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal, diantaranya adalah hadis Ubadah ibn Samit. Itu dia mengatakan Rasulullah mengatakan riba fadl ini az-zahab biz-zahab, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wal bur bil burri, bur itu makanan
makanan pokoknya, Timur Tengah. Wasyair bisyair, syair juga, makanan pokok juga. Wattamar bittamar, korma dengan korma. Wal milh bil milh, garam dengan garam. Itu harus mislan bimislin, harus sama. Tidak boleh lebih. Sawaan bisawain, sama jenisnya. Yadan biyadin, dan harus cash. Transaksinya yadan biyadin, tangan dengan tangan, cash bahasa kitanya hari ini. Itu hadis yang sangat populer, dan hadis inilah dasar dalam jual beli ini dikembangkan oleh para ulama. Ini yang memenuhi khazanah-khazanah fikih Islam. Kalau riba hutang tadi tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Dalam fikih dibahas oleh para ulama, bahkan ada yang mengangkat masalah ini. Wah, itu kan riba nggak dibahas oleh Rasulullah, oleh ulama-ulama fikih. Artinya tidak berbahaya. Bukan. Kenapa tidak dibahas banyak? Karena sudah tuntas dalam Al-Quran permasalahannya. Mudarat-mudaratnya itu banyak diterangkan oleh hadis. Yang terkecilnya saja lebih parah dari orang menzinahi ibunya, na'udzubillah. Diperangi oleh Allah, na'udzubillah. Banyak hadisnya tentang itu. Tapi tentang hutang ini jarang hadisnya. Yang banyak tentang jual beli nanti. Kenapa? Karena yang jual beli ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Maka peran Rasulullah menjelaskan masalah ini. Dan dikembangkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab fikihnya. Banyak tuh Pak. Jadi kalau dalam kitab fikih itu kadang 2 baris 3 baris tentang riba hutang. Selesai. Tidak dibahas lagi. Nah, sisanya riba jual beli. Nah, inilah tadi, emas dengan emas itu harus cash transaksinya dan tidak boleh dilebihkan. Jual beli kan? Jual beli itu tukar menukar Pak. Transaksi barter itu namanya jual beli, tukar menukar. Perak dengan perak, kemudian 4 lainnya itu 2 ini emas dan perak, yang 4-nya adalah makanan pokok. Tapi 4 disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak boleh berlebih. Jadi kalau Bapak beli korma di pasar, Bapak punya korma yang bagus, yang jelek mau korma yang bagus. Gimana caranya? Tukar aja Pak, mau tukar Pak. Oh iya, korma mana tuh? Oh, korma itu, itu 1 kilo banding 2 kilo. Itu nggak boleh, itu namanya riba jual beli. Haram hukumnya. Lalu gimana caranya Bapak Ibu sekalian mendapatkan korma yang bagus? Jual korma itu, Pak, beli korma saya ini. Ya 10.000. Saya mau beli korma Bapak yang bagus itu. Ini uangnya. Gitu caranya. Hasilnya 2 kilo juga. Enggak apa-apa, 2 kilo juga enggak apa-apa hasilnya. Rasulullah bilangnya kayak gitu. Kata Rasulullah, seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini tamar untuk engkau. Kata Rasulullah, dari mana kamu? Saya dari Khaybar. Kata Rasulullah, emang korma Khaybar kayak begini? Rasulullah tahu korma Khaybar itu enggak ada yang bagus. Korma yang bagus itu tidak di Khaybar. Lalu langsung anak itu menjawab, ya Rasulullah, saya bawa korma saya tadi 2 sak, lalu saya tukarkan dengan 1 sak korma yang bagus di pasar. Dapatnya cuma 1 sak, 1 gantang. Apa kata Rasulullah? Lah, jangan itu. Jangan itu. Itu riba namanya. Kata Rasulullah, kalau mau juga jual itu tamar kamu, washtari biha janiyan, dan beli dengan hasilnya itu yang bagus. Hasilnya mungkin sama. Maka ada kadang bilang, saya maunya Buya. Ya, kau boleh beras raskin ya.
Beras miskin itu beras apa tuh? Beras untuk orang miskin. Raskin umpamanya. Langsung ditukar dengan yang bagus. Jangan. Pak, ada boleh kini ndelok awaknya boleh na mantap tuah. Boleh mantap apa? Julele apa? Mundam. Yang mantap, Pak. Bapak boleh yang 10 kilo. 2 kilo dapat konya. Jadilah Pak, pokoknya dapat. Itu namanya riba. Karena sejenis dia dan makanan pokok. Dan ini yang disepakati oleh para ulama bahwa makanan pokok tadi yang 4 tadi, tamar bit tamar, syair bil syair, bur bil bur, milh, itu masuk dalam kategori makanan pokok. Maka semua makanan pokok selanjutnya sampai dunia hari kiamat berlaku padanya hukum ini. Jika ditukarkan tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh ditangguh. Nah, itu dia. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, makanan pokok ya. Kalau mobil dengan mobil, itu enggak masuk dalam riba, silakan aja. Tukar tambah. Honda dengan Honda. Ada Honda satu geng tahun 70. Yang satu Hondanya bagus. Ya dilebihkan lah, enggak apa-apa, enggak masuk dalam ini. Selain dari itu silakan. Itulah ruang lingkup jual beli kita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disebut oleh Rasulullah ini jangan diotak-atik. Ini perangai Yahudi, selalu mengotak-atik. Berapa cuma? Emas dengan emas, perak dengan perak, dan makanan pokok. Apa itu yang dicuki-cuki le? Bikin transaksi lain yang bagus yang dihalalkan oleh Allah. Tapi ingat, Yahudi tidak akan pernah senang. Di otak-atik juga yang masalah-masalah yang begini ini, sehingga umat ini terjerumus dan merasa enak dalam masalah-masalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emas dengan emas enggak boleh Bapak Ibu sekalian. Tengok transaksinya ke bawah, pelajari betul. Sekilo emas harus dengan sekilo emas. Oh, emas kamu zaman Belanda dulu lagi. Emas saya baru, mantap lagi bentuknya, kayak ular. Yang satu dulu batangan aja, ini lebih mahal. Enggak bisa Pak, timbang. Bagaimana ukuran dari emas itu? Timbang, ya timbang. Maka seperti Imam Abu Hanifah, dia mengambil ilat kenapa diharamkan zahab bizahab, emas dengan emas ini. Dikatakan karena barang ini ternyata ditimbang oleh Allah, oleh manusia. Maka seluruh yang ditimbang setelah itu dan ditakar, ya makanan pokok ditakar kan, satu gantang liter oleh kita, maka semua yang ditakar dan ditimbang berlaku padanya hukum riba. Karena permasalahan inti yang dilihat oleh Imam Abu Hanifah di zaman dia, orang kecurangan dalam timbangan ini. Itu Imam Abu Hanifah memberikan ilat dari permasalahan ini. Imam Syafi'i mengatakan karena yang ini adalah alat tukar. Karena ini adalah alat tukar, maka semua yang menjadi alat tukar berlaku padanya hukum tadi. Di Indonesia apa alat tukarnya Bapak Ibu sekalian? Yang menjadi peranan sebagai alat tukar, standar harga. Rupiah, 1.000 rupiah wajib dengan 1.000 rupiah. Mau jelek, mau terbitan tahun berapa, yang running dengan yang baru dengan yang lama, nggak ada urusan. 1.000 dengan 1.000 nominalnya. Karena dia adalah standar harga. Jangan nanti duit baru diganti dengan 9.000, jangan. Atau 11.000, jangan. Nauzubillahi min zalik. Ini model transaksi pergantian. Tukar menukar yang terjadi dalam jual beli. Selain dari yang 6 barang ini, silakan. Bapak jual beli apa? Jual beli apa di pasar itu banyak kan yang jual beli sayur. Sayur silakan Pak, 2 ikat dengan 3 ikat enggak apa-apa Pak, tengok aja ikatnya. Kobe deng gorong-godang Kobe kenek-keneknya silakan aja, enggak masalah. Yang penting
transaksinya jelas, tidak ada tipu menipu. Jangan dilipat-lipat batang kangkung itu dilipat-lipat dibikin jadi besar, itu penipuan larinya. Transaksinya juga rusak nanti, tapi dalam kaidah tipu menipu, bukan dalam riba. Ya, masuk nanti kategori tipu menipu yang harus kita hindari dalam transaksi. Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira pembagian dasar yang harus kita pahami, bahwa riba itu terjadi pada dua. Pertama terjadi pada hutang piutang, dan itu terbagi dua, riba jahiliyah dan da'wa ta'ajjal tadi, bayar separuh waktu, dan yang satu menurunkan haknya, yang satu mempercepat pembayarannya. Dan yang pertama itu haram hukumnya total, yang kedua itu ada khilaf ulama, kalau betul-betul itu dikenakan kebutuhan terhadap hak itu, uang itu maka dibolehkan. Tapi kalau untuk keuntungan disebabkan oleh transaksi hutang ini, itu diharamkan oleh para ulama. Yang kedua adalah transaksi riba yang terjadi pada transaksi jual beli, dan itu ada yang namanya fadl atau tafadul, dilebihkan, dan yang kedua adalah nasi'ah, ditangguhkan. Itu terjadi, diharamkan pada 6 macam saja, yaitu yang dikenal dengan al-amwal ar-ribawiyah, harta riba. Artinya harta-harta yang berlaku padanya ketentuan riba, yang apabila ditukar dia sama dia sejenis, dilarang melebihkan salah satunya, harus sama, dan dilarang menangguhkan, harus cash. Itu ada 6, emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, tamar dengan tamar, milh dengan milh. Ulama berijtihad, nanti yang 2 itu masuk kepada kategori alat tukar atau standar harga, dan yang 4 itu masuk kepada makanan pokok. Makanya hukum Allah, hadis ini yang diterangkan oleh Rasulullah ini berlaku sampai akhir zaman. Tidak di Arab saja, tidak korma saja berlakunya, dan berlaku pada makanan pokok kita yang menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat. Dan Allah membela kehidupan umum masyarakat ini dari kali-kali jeleknya orang-orang pedagang yang tidak lurus imannya, yang tidak bagus niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bebaskan dan kawal umat ini secara umum dari transaksi-transaksi yang merugikan dan transaksi-transaksi yang menghancurkan struktur ekonomi kita. Ini menghancurkan struktur ekonomi. Kalau dibiarkan, maka konsepnya Bapak Ibu sekalian, kita mempelajari secara utuh dan kembangkan terus pembelajaran ini, karena sudah terpaut 1400 tahun dari zaman Rasulullah, pasti berkembang. Karena transaksi itu berkembang juga banyaknya, dan harus kita pelajari dengan cermat. Kemudian kita dapat membatasi transaksi-transaksi dalam kehidupan kita, dan di mana yang harus kita kembangkan, di mana harus kita stop untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak sanggup untuk berlawanan dengan Allah, apalagi berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, nauzubillahi min dzalik. Yang terlaksana oleh kita itu, kita minta ampun dan berusaha lari secepatnya keluar dari lingkaran riba itu. Dan yang belum, nauzubillah, selalu menghindar, dan kita pelajari ini, kita yakini, dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita. Barangkali untuk pertemuan ini sampai di pembagian itu ya dihafal-hafal Bapak Ibu sekalian, supaya nanti pengembangan selanjutnya banyak nih permasalahannya. Mungkin bertahun-tahun tidak selesai kita bahas, tapi kita pelajari terus kemampuan kita. Ya, mudah-mudahan dengan dasar pembagian secara umum tadi, kita selanjutnya dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekhilafan. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Tidak lain yang kami inginkan kecuali perbaikan dan kebaikan, terutama dalam diri kami sendiri dan bapak-bapak dan ibu-ibu serta keluarga dan kaum muslimin secara umum. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.